Ya, menyambung yang tadi nih, saya mau ke Hensat nih. Apa ketakutannya? Memang kenapa kalau misalnya memang ditunjuk dari perwira TNI atau Polri yang tadi aktif kata, kalau ini kita versinya Bung Edi tadi ya, itu kan bisa disampingkan, kan ditunjuk langsung bukan pemilihan untuk sebagai calon kepala daerah gitu loh. Nah kalau memang begitu apa ketakutan sih, kekhawatiran apa kalau mereka menjabat di situ? Ya begini, sebetulnya kita kembali ke semangat reformasi. Jadi rezim ini saya nggak ngerti kenapa nih Mbak Anggi, seneng banget ngetes semangat reformasi. Testing the waternya itu selalu semangat reformasi yang dites. Apa bisa contohnya yang pertama tiba-tiba ada 3 periode gitu kan. Itu kan semangat reformasi itu cuma satu, membatasi presiden hanya cuma 2 periode. Nah ini dites gitu kan. Kemudian supremasi sipil ini juga kan salah satu semangat reformasi. Ini dites lagi gitu. Memangnya terus mengharapkan masyarakat oke-oke aja gitu ya. Kan selama ini sudah dites, paling yang protes Hensat itu aja lah, gitu ya, jelas orangnya. Margarito Kamis gitu, sekali-sekali Bang Emrus gitu ya. Habis itu ya udah kan gak ada yang protes lagi gitu. Apakah mesti seperti itu terus? Nah sekarang kan Mbak Anggi, ini PLT di 2022-2023 ini adalah PLT terlama di dunia. Bayangkan. Ada 1 tahun sampai 2 tahun ya? 1 sampai 2 tahun. Itu pun kalau nggak mau diundur pilkadanya ke Februari 2025. Bukan PLT ya, termnya istilahnya penjabat di sini ya. Pejabat. Oke. Tetap saja biasanya PLT itu 3 bulan, 6 bulan. Oke. Ini mau ada setahun 2 tahun. Apalagi kalau nanti diundur jadi Februari 2025. Apalagi kalau isu yang luar biasa ngaco itu, ada perpanjangan presiden 2027 yang katanya juga gubernur dan bupati wali kota ini ikut-ikutan, enak betul mereka. DPR juga. Nah ini kita mau kembali lagi ke masa-masa Orde Baru itu. Jadi kekhawatirannya adalah mengarah ke Orde Baru begitu ya untuk Bukan mulai. itu Mbak Anggi. Sekarang kan kita ini kan sudah dalam tahap perbaikan demokrasi, perbaikan bernegara. Terus kenapa kemudian perbaikan-perbaikan yang sudah baik ini kemudian dipersulit? Misalnya dibuat simpel. Kalau ada yang selesai PLT, ditunjuk sekda langsung naik. Itu kan juga lebih enak gitu. Terus mungkin nggak cukup sekda untuk 271 cukup daerah. lah, satu provinsi satu kabupaten satu Dan satu ada wali itu kota, SDM-nya ada orangnya. Kalau misalnya tidak mau dirjen gitu. Misalnya kan yang besar-besar biasanya ini kan Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat gitu ya. Banten itu kan besar-besar. Mungkin akan dimasukkan dirjen. Malah saya dengar Istana sudah mempersiapkan orang untuk menggantikan Anies Baswedan nanti 2022, gitu kan, untuk PLT. Nah, luar biasa dia bisa memprediksi ya, oke. Ya memprediksi kan, itu kan kelihatan nih dari sekarang ini kan sudah begitu tuh. Nah, makanya menurut saya jangan lagi lah di testing-testing seperti ini. Oke, titik dulu sampai tidak. Pertanyaan saya belum terjawab nih, ketakutan apa selain tadi kekhawatiran Orde Baru? Loh, ada supremasi sipil yang kemudian dilanggar dan kemudian akhirnya balik lagi ke masa-masa kelam Orde Baru. Ada indikasi balik ke masa-masa kelam Orde Baru dan saya nanya supremasi lagi, sipil kan tadi ini. Mbak Angin nanya, saya tanya balik, kenapa kemudian harus ada TNI dan Polri di situ? Kenapa nggak dibiarkan saja sipilnya? Nah. Apakah sipil ini kurang cerdas atau gimana? Nah gitulah kira-kira. Silakan Bung Baik, saya dulu. Ya, silakan. Saya pikir Bung Satrio ini kalau dikatakan test the water ya rejimnya, yang melakukan test the water itu kan Bang Kodari itu. Saya sama kita teman-teman pengamat juga. Pak Jokowi sudah mengatakan tidak mau saya 3 periode, tapi bukan rejim loh. Yang test the water itu Bang Kodari yang lebih dulu melempar 3 periode itu. Saya juga termasuk yang mengkritik itu. Artinya bahwa bukan berarti kita menuduh bahwa rejim ini test the water terus. Nah kembali kepada katakanlah TNI Polri gitu ya. Karena saat saya baru klik berita ini ketika periode yang kemarin bahwa ada yang sudah pilkada yang sudah berlalu. Artinya apa? Ada daftar 10 kabupaten kota paling rawan pada pilkada. Artinya bukankah misalnya andaikan pemerintah menetapkan atau mengangkat atau apapun namanya pelaksana pilkada itu PLT itu dari TNI bukankah atau dan Polri lebih memahami tentang situasi keamanan? Karena sebentar. Karena apa? Karena mereka lebih mengetahui bidang mereka tentang itu. Ada tingkat kerawanan di suatu daerah. Tidak boleh satu waktu pun soal keamanan itu harus kita jaga. Artinya prinsip sebentar nanti buat Anda. Jadi ini harus kita pertimbangkan. Oleh karena itulah bahwa pemerintah andaikan mengangkat katakanlah dari TNI Polri saya kira hal yang wajar.
Misalnya, bukankah itu terjadi di Aceh kemarin? Bukankah itu terjadi di Jawa Barat? Argumentasi saya adalah sangat kuat. Ketika Polri atau dari Polri di Jawa Barat, yang menang siapa? Bukan dari partai yang berkuasa pada saat itu. Artinya TNI Polri sangat netral dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Bukan berarti tunggu supaya kita tahu. Jadi seolah-olah ini perpanjangan tangan dari rejim. Tidak. Mereka bukan begitu terbiasa juga. dengan Silakan ditanggapi. objektivitas Kalau dan netralitas kemudian itu. Bung alasannya Satrio. adalah Terus, keamanan, berarti selama itu kan nggak ada Kapolda dan tidak ada Panglima di sana. Jadi ada tugasnya masing-masing. Bupati, wali kota, gubernur tugasnya apa, Kapolda, Pangdam itu tugasnya apa. Jadi kalau seolah-olah harus TNI Polri supaya aman, berarti Bang Emrus mengecilkan peran Kinerja Kapolda Panglima dan Panglima Kapolda. selama Bukan, ini. Menyangkal artinya ada semua itu. tingkat-tingkat kerawanan tertentu di Tidak. suatu daerah. Pertimbangan-pertimbangan itu harus dilakukan oleh pemerintah secara profesional, secara objektif. Tidak boleh kita berikan kesempatan. Bung. Karena bagaimanapun dalam suatu pemilu Saya bisa kasih- saja ada tingkat kerawanan yang berbeda-beda Bung. masing-masing Nah daerah. kalau Bung. begitu langsung aja di awal langsung tentukan bahwa gubernur di daerah tersebut harus TNI Polri. Kalau misalnya argumennya begitu. Coba Ya. kita lihat deh, Ya. Papua, so fine. Daerah saya, Maluku Utara, Ya. itu pernah ribut minta ampun. Dan kemarin paling terakhir, gubernurnya juga sipil, Ustadz, begitu. Ya. Sempat ribut, selesai itu dan selesai kok. Nggak ada masalah. Dan berbahaya kalau Anda bicara seperti itu, Anda menyangkal seluruh yang telah dilakukan oleh Pangdam-Pangdam, Korem-Korem, Kapolres-Kapolres, dan seterusnya dan seterusnya. Anda kan seperti itu, maka apa itu orang-orang kemarin di kampung-kampung sana? Nggak ada masalah kok. Itu satu. Yang kedua, yang prinsipil sebagai orang yang belajar tata negara dan orang yang belajar sedikit mengerti soal politik, ya, ada tatanan yang kita lukai, kita obrak-abrik. Jelas loh undang-undang itu. Undang-Undang nomor 2 tahun 2012, PER, dan Undang-Undang 34 2004. Jelas untuk semua alasan. Bang Margarito. Itu Bentar. masalahnya. Bang Margarito sebentar, itu saya tanggapi dulu. Bang Margarito, kalau bicara tentang undang-undang, artinya kita harus ada pertimbangan juga dari aspek politis, aspek sosiologis. Tidak boleh kita melihat undang-undang itu, itulah orang yang berpikir kalau perspektif undang-undang semata-mata, itulah berpikir kacamata kuda. Masa begini, Artinya apa? sebentar. Tidak Sorry, ada, sorry, tidak sorry, ada sorry, sorry, undang-undang sorry. itu Sorry, di ruang saya- hampa. saya Oleh santai karena itu ya. itulah Nggak boleh bicara lain. Saya belajar. pertimbangan-pertimbangan keamanan, pertimbangan-pertimbangan Begini, situasi begini. sosial menjadi variabel yang harus no, dipertimbangkan no, dalam no, suatu no, keputusan. no. Tidak Undang-undang boleh itu kan Didier, tidak, Bang. sebentar. Saya harus potong di situ. Undang-undang itu kan harus mengatur. Kalau melihatnya seperti itu akan bisa kemana-mana. Kalau nanti. begitu Jadi kan kapan-kapan. gini. Kalau Ya. begitu begini Anggi, kalau kita yang belajar ya Hensat ya, Hitler itu juga menempatkan kemanfaatan. Betul, itu setuju. Ya, Hitler dan dia jadi totaliter. Nah, jangan pakai undang-undang atau pakai undang-undang untuk mengejar manfaat yang lebih besar. Dan Anda tahu, lahirlah Hitler. Apa yang Hitler pakai? Enabling Act. Dia naik melalui pemilu, lalu dia bikin enabling act dan dia kendalikan seluruhnya. Dan lahirlah Jerman yang Halo. Nazi Jerman. Bang itu. Margarito. Itu generalisasi yang sesat. Lo Oke, lebih Mike nggak kembali bisa. pakai. Oke, Ya, Bang jadi Edi, saya gini kasih loh, Bang. kesempatan Nah, Bang Edi. gimana? Saya heran Bentar, sama Bang Marito sama Zoatrio. Kenapa sih misalnya kalau Polri dan TNI menjadi apa? Oh. Apa yang salah? So, Toh aturan juga tidak ada. Sebentar, yang dilanggar. Undang-undang tidak dilanggar. Bergantian, Ah. kita kasih dulu kesempatan. Sebentar, Apa agitasi yang kayak salah begini ini begitu ya? kecil buat saya. Gitu. Anda saya tahu cara bermain gitu ya. Cabut undang-undang atau paling tidak cabut pasal 27, cabut pasal 34 dan clear, pasal 48 dan clear. Tidak akan ada yang salah. Tidak gitu. ada lagi. Karena ini jelas-jelas Sudah aturan jelas. yang dilanggar begitu ya. Jelas. Oke. Saya lihat di dalam hal untuk Anda tahu menunjuk suatu kalau apa. Anda bicara soal Polri, Iya. saya rindukan betul Brigjen Jumilar itu ya, Junior Jumilar itu. Saya rindukan orang itu betul. Kalau saja tidak ada undang-undang ini, orang itu layak akan hebat itu daerah itu. Kalau ada Brigjen Jumilar itu ya, yang kemarin di Ya, Manado, berkirim lalu surat, di ya. Tumilar apa Kirim itu surat ya. terbuka. Wah itu hebat sekali itu, saya rindu orang itu. Junior Tapi Jumilar. undang-undang mau apa? Mau apa? Begitu. Kita bersepakat, kita pandu bangsa ini, kita pandu apa dengan legal. Ada suka atau tidak suka. Tidak ada orang yang bikin undang-undang tidak ada tanpa pertimbangan Oke. manfaat, Iya. tanpa pertimbangan filsafat, tanpa pertimbangan sosiologi. Enggak, pertimbang semua lalu kristalisasinya norma. Oke, Clear. sebentar. Saya sedih kalau lihat Bang Marito berpandangan bahwa tidak ada undang yang mengatur misalnya kalau misalnya terjadi penunjukan. Bukan demikian. Kita melihat sejarah. Ada tunjuk dong Ya. salah satu aja pasal dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 bahwa boleh tunjuk polisi. Tunjuk atau tunjuk TNI.
kita melihat sejarah. Di sini dijelaskan Nah, ini di Undang-Undang Nomor 10 2016 itu ASN yang ditunjuk sebagai PJ Gubernur harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi media atau setara eselon 1 begitu ya. Dan setingkat Direktur Jenderal atau Inspektur Jenderal di Kementerian Dalam Negeri begitu jelas ya bunyinya ya. Lalu? Ya, saya kira tidak ada yang salah kan bukan ada di situ dijelaskan. Polri dan TNI tidak dijelaskan di situ. Oke, tetap Ya. point of view-nya dari sana. Oke, Nanti komentar nanti kita Ya, jeda ya, dulu. ya, Dua ya. Sisi akan kembali sesaat lagi.